Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Sania Ayu, Farida, Jazila, Ihsan, dan Novia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pendapat kami tentang piramida kebutuhan Maslow. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kebiasaan kita dalam belanja di situs online, baik itu di aplikasi e-commerce maupun di sosial media. Nah, kebiasaan kita ini seringkali menimbulkan kelompok pro dan kontra. Oke, pertama-tama kita bahas sesuatu ya. Dari Farida dulu, mungkin bagaimana sih pendapatmu tentang kebiasaan belanja di situs online? Aku sendiri sih sering ya untuk kalau belanja di situs online, apalagi pakai contohnya Shopee itu sering sih. Dan karena menurutku pakai kita belanja di situs online itu lebih praktis dan lebih mudah daripada harus keluar rumah kayak gitu. Gitu Nah, sih benar menurut aku. banget. Jadi kita dengan kemudahannya itu ya. Jadi di saat kita belanja di e-commerce itu memang kita cuma rebahan di rumah, tinggal klik Bener aja terus banget. bayar, terus barangnya udah sampai nih di rumah kan. Terus Bener kemudian banget. untuk kalian sendiri biasanya kalau belanja di e-commerce itu pembayarannya lewat apa ya, Kak, boleh tahu? Kalau aku pribadi sih lebih prefer ke itu ya, apa, kalau pakai Shopee itu pakai Shopee Pay kayak gitu, karena daripada kita harus transfer lewat apa bank-bank itu kan mesti kan ada biaya admin, walaupun 1.000 kan, tapi juga kalau banyak kan juga bisa lumayan tuh gitu. Jadi aku lebih prefer ke Shopee Pay sih. Oke. Untuk Ferdi sendiri berarti salah satu pengguna dari e-commerce tersebut ya. Nah, Ferdi tahu nggak sih di banyak e-commerce itu ada loh fitur pay later atau seperti pinjaman online gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton ataupun yang lagi kita sama-sama diskusi nih, untuk pay later sendiri itu merupakan fitur dari e-commerce yang dimana kita dipinjami atau dikasih limit kredit yang nantinya bisa digunakan untuk belanja. Nah, nanti untuk pembayarannya atau pelunasannya itu sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh platform tersebut dan bisa dicicil juga gitu. Dan biasanya itu pembayarannya bulan depannya seperti itu. Mungkin Farida pernah nggak sih pakai pay later sendiri di e-commerce? Iya, kalau aku sendiri sih pernah, cuman nggak sering gitu ya. Maksudnya nggak semua barang-barang aku beli pakai pay later gitu. Mungkin ada beberapa barang yang menurut aku itu harganya cukup mahal dan aku lagi butuh pada saat itu juga gitu. Tapi mungkin untuk biaya yang terlalu mahal itu, aku pada saat itu belum ada cash yang cukup untuk membayar barang itu. Jadi bisa memanfaatkan fitur pay later ini gitu. Cuman menurut aku harus tetap hati-hati ya, walaupun kita pakai pay later, jangan ngentengin pakai pay later terus nanti kita melupakan sistem apa kayak bunga yang ada di pay later itu gitu. Tetap harus bisa memanage keuangan secara pribadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan untuk kedepannya gitu. Itu sih menurut aku. Oke, berarti ini ya, apa penggunaan pay later itu harus bijak gini ya. Bener banget. Untuk lanjut ya ke Jazila. Jazila sendiri pernah nggak sih pakai fitur pay later di e-commerce? Kalau aku pribadi pernah pakai pay later di e-commerce. Oh, oke. Ini ya, kalau boleh tahu, waktu itu beli apa ya? Beli barang, digunakan untuk membeli barang yang seperti apa fitur pay later tersebut? Kalau aku waktu itu pernah beli ini barang elektronik pakai fitur pay later. Pernah juga punya uang seharga itu. Terus kebetulan saat itu aku butuh. Jadi fitur pay later itu cukup ngasih kemudahan buat aku yang mungkin emang lagi butuh barangnya tapi uangnya belum cukup gitu.
Oke, Iya, berarti fitur pay later ini cukup membantu ya buat teman-teman yang lagi butuh cepat gitu ya. Apalagi iya. kalian tahu Dan nggak sih ya. penggunaan pay later sendiri tuh kayak lebih cepat gitu ya. Kayak prosesnya tuh lebih cepat. Apalagi daftar ya. Kan eh, kalau di pay later itu cukup upload data diri berupa KTP itu udah di ACC nih limit kreditnya gitu ya kan. Oke. Eh, Mungkin dari Novia gimana ya tanggapannya tentang adanya pay later nih? Kalau menurut saya sendiri adanya fitur pay later ini sangat beresiko ya, karena memang pada dasarnya pinjaman online itu sangat mudah untuk disetujui gitu. Tapi data diri kita juga sangat mudah untuk diambil oleh platform tersebut. Nah, padahal akhirnya itu kan juga marak ya di kalangan masyarakat itu terkena ini penipuan online karena penyalahgunaan data-data pribadi yang dicuri seperti itu. Dan hal itu juga berbahaya karena tiap orang yang dapat mengajukan pinjaman atau pay later ini kan asal memiliki KTP itu bisa diterima gitu. Seperti contohnya mahasiswa dan siswa yang masih belum punya penghasilan itu juga bisa menggunakan fitur pay later. Juga buat orang-orang yang sudah berpenghasilan, biasanya itu menggunakan pay later, tapi itu tetap aja buat mereka tetap beresiko gitu. Kalau mereka tidak berpikir dulu sebelum menggunakan fitur ini gitu. Karena mereka tuh dapat membeli apa aja yang mereka mau, walaupun masih belum ada dananya. Padahal financial planning sendiri itu kan punya piramida yang mana itu mendahulukan keamanan dibandingkan kenyamanan ya. Dan keamanan itu yang menyangkut dana darurat, manajemen risk. Sedangkan kenyamanan itu biasanya menyangkut dengan tujuan keuangan itu sendiri, seperti financial goals itu sendiri, dan pensiun dan warisan. Nah, namanya piramida itu kan dibangunnya dari bawah ya. Kalau misalnya kita mendahulukan kenyamanan, berarti di mana itu dibangunnya dari atas, itu tuh akan rentan kolaps gitu. Jadi kegagalan untuk membayar pay later sendiri itu selalu ada probabilitasnya ketika memiliki kenyamanan dulu dibanding keamanan. Kalau menurut saya seperti itu. Baik. Itu pendapat dari Novia cukup kontra ya dari penggunaan pay later sendiri. Nah, jadi iya benar tuh teman-teman, ada plus minusnya nih pakai pay later ya. Untuk penggunaan pay later sendiri, pernah nggak sih Novia dengar kasus kayak apa gitu tentang hal-hal yang merugikan gitu dari penggunaan pay later sendiri? Ya, itu tadi yang saya sebutkan kan data kita kan bisa diambil gitu dengan mudah. Nah, saya juga pernah dengar dengan fitur pay later ini, biasanya data diri orang tuh dicuri. Ada seseorang tuh pernah melakukan pembayaran menggunakan pay later di suatu platform, tapi tiba-tiba di bulan selanjutnya dia itu ditagih di beberapa platform, padahal dia tidak melakukan pembelian di platform tersebut. Wah, cukup menakutkan ya. Tapi mungkin bisa ini ya dipastikan dulu ya kalau misalkan kita mau mengajukan pay later atau pinjaman online gitu, karena memang kita tahu sih ya di sosmed sendiri tuh udah banyak sih kasus yang seperti itu gitu. Oke, lanjut ya ke Isan. Kalau dari Isan gimana sih pendapatnya tentang maraknya kasus-kasus kayak penipuan tentang pay later atau pinjol gitu, atau penggunaan pay letternya sendiri itu bagaimana sih menurut Isan? Kalau saya sih juga setuju sama pendapatnya Novia. Tapi kan pada dasarnya si pay later ini sebenarnya kan mempermudah kita kan untuk melakukan pembayaran dengan mengajukan skema kredit atau cicilan. Nah, tapi gara-gara ada skema kayak gini yang mempermudah, banyak orang jadi terlena dan banyak yang kayak kaget gitu mau coba-coba pay later, ternyata berakhir dengan ketagihan beli-beli online. Nah, efek kayak gini itu bisa bikin pengguna pay later ini gagal bayar kalau nggak hati-hati dalam mengalokasikan uangnya, dan dari gagal bayar ini yang terus-menerus jadilah dia itu kelilit utang, dari kelilit utang dikejar debt collector, dan kalau sampai benar-benar kepepet kan dia bisa memunculkan perilaku kriminal hanya demi untuk terhindar dari kejaran utang. Nah, terus fenomena yang kedua yang saya amati itu juga rendahnya literasi dari masyarakat yang menggunakan pay later ini juga membuat seseorang itu membeli barang-barang hanya berdasarkan keinginan dan nafsu aja, atau bahasa kerennya impulsive buying, tanpa memikirkan nilai barang ke depan itu manfaatnya apa. Kan kebutuhan yang di bawah, di piramida bawah itu kayak basic needs seperti makanan, minuman, kebutuhan untuk tidur,
kebutuhan pakaian, kebutuhan bayar tagihan rumah, tagihan kita menginjak ke pembelian hal-hal yang sifatnya rekreatif dan pemuas nafsu. Nah, dengan kita itu tahu dan paham dari konsep piramida Maslow ini, kita jadi bisa ngerencanain strategi finansial dengan matang dan kita juga jadi bisa bedain mana wilayah yang dalam kendali kita dan mana wilayah yang di luar kendali kita. Sehingga kita bisa lebih bijak untuk mengalokasikan kemampuan finansial kita ke kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan penting. Itu sih Fania. Nah, tuh ya teman-teman, buat teman-teman yang pengguna pay later nih, tetap hati-hati ya untuk penggunaan pay later sendiri, apalagi kalau tidak dibarengi dengan financial planning yang bagus tuh. Jadi itu kayak bikin kita terlena untuk membeli barang-barang yang sebenarnya nggak penting ya teman-teman. Oke, dari pembahasan kita hari ini tentang pemaparan pendapat dari teman-teman ini, bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya pinjaman online atau pay later itu bukan suatu hal yang buruk atau suatu hal yang harus dihindari ya teman-teman, karena tujuannya sendiri itu sangat baik dan biasanya digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan mempercepat atau mempersingkat proses transaksi. Nah, di mana hal itu juga dapat menjadi bermanfaat apabila penggunaan fitur pay later itu digunakan dengan bijak ya teman-teman. Mungkin ada saran dari Novia sama Isam tadi yang bisa saya rangkum. Yang pertama itu ada saran berupa hal-hal yang harus diperhatikan untuk sebelum kita melakukan pinjaman online atau pay later. Yang pertama itu kalian harus menentukan tujuan keuangan kalian yang akan dipinjam. Nah, itu nanti dialokasikan untuk apa, untuk kebutuhan apa, apakah kebutuhan yang dasar atau primer, apakah itu sekunder, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian harus memastikan nih, apakah pinjaman dari platform tersebut sudah terdaftar di OJK. Kemudian yang ketiga, yaitu rasio peminjaman harus tidak boleh terlalu besar dari gaji bulanan kalian agar tidak terjadi kehancuran financial planning yang udah kalian bangun. Nah, dengan begitu, jangan sampai kemudahan yang diberikan kemudian malah membuat kita memenuhi kebutuhan tersier kita. Nah, tapi pastikan dulu kalian memenuhi kebutuhan primer dan sekunder kalian. Sehingga tidak ada kebutuhan yang saling tumpang tindih dan menyebabkan piramida Maslow itu hancur. Oke, sekian pendapat dari kami. Semoga teman-teman semakin bijak dalam menggunakan kemudahan dan kenyamanan teknologi di zaman sekarang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.